selama tahun ketiga sekarang menjalankan tugas di Komisi 11. Nah, saya juga melihat bahwa Pak Mustofa adalah seorang yang sangat aktif, manusia yang Tuhan rezekikan juga cukup banyak kesempurnaan, mulai dari pelaku industri asuransi, kemudian kepala daerah, itu nggak gampang. Bahkan anggota dewan dulu, DPRD provinsi kalau tidak salah beliau. Setelah itu kepala daerah, lalu kemudian di perbankan juga beliau menumbuhkan banyak sekali. Ya, kenapa saya sebut banyak? Karena lebih dari satu. Dan kemudian di DPR, beliau termasuk figur yang bisa mengakselerasi antara kenyataan lapangan dengan rumusan kebijakan. Nah, inilah pentingnya jam terbang, track record. Dan ini dimiliki oleh Pak Mus. Sehingga saya kadang-kadang sering bertanya sama beliau, belajar sama beliau. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri endah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menghormati apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mustofa. Kami juga akan menyiapkan sebuah buku, judulnya Mustofa Memotret Indonesia dari Kudus. Pak Mustofa ini 2 kali menjadi bupati di Kudus, 2 periode, kemudian saat ini menjadi anggota DPR RI Komisi 11. Karena itu saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad, ST MSc. Beliau juga anggota DPR RI Komisi 11 yang membidangi keuangan dan perbankan. Apa kabar Pak Kamrus Samad? Baik, Mas Bambang Sadono. Puji syukur karya Tuhan, sehat walafiat, Mas. Baik. Iya. Nah, mungkin sebelumnya Bapak bisa cerita latar belakang pendidikan maupun mungkin proses berorganisasi, kalau tidak salah mulai dari kuliah di Fakultas Teknik Manajemen Industri UMI, Universitas Muslim Indonesia, kalau nggak salah di Makassar ini. Kemudian kuliah S2, bidang bisnis internasional di Universitas Indonesia. Saya lihat juga pernah aktif di KNPI kalau tidak salah. Silakan Pak, bisa bercerita Pak. Iya, Mas Bambang, memang perjalanan hidup seseorang ini kadang-kadang apa yang direncanakan, apa yang terwujud. Jadi memang sebaik-baik rencana manusia, rencana Tuhan pula yang terbaik. Itu. Saya memulai berorganisasi yang cukup serius ketika mengikuti pendidikan di Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia di Makassar, dan jurusan ini saya ambil karena merupakan bagian daripada passion saya di sini, yaitu di bidang entrepreneur, di bisnis entrepreneurial, dan teknik manajemen industri adalah sebuah spesifikasi keilmuan yang memberikan jembatan bagaimana membangun satu bisnis plan. Bisnis plan sehingga kita bisa mewujudkan satu industri, satu rangkaian, bahkan satu ekosistem bisnis. Dan teknik industri ini adalah
semacam gateway sebetulnya untuk lahirnya sebuah kawasan yang terintegrasi antara satu dengan yang lain. Secara umum memang teknik industri mempelajari tentang bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi, baik di sektor produksi, pengelolaan, sehingga nilai inovasi atau nilai efisiensi dan efektivitas sebuah proses industri itu bisa lebih baik dari produk yang dihasilkan. Dan ini memberikan peluang yang sangat baik buat kita. Karena itu, mahasiswa-mahasiswa teknik industri itu selalu memiliki satu semangat yang sama, yaitu menjadi pencipta lapangan kerja, the job creator. Jadi bukan pencari lapangan kerja, tetapi pencipta lapangan kerja, the job creator. Dan itulah kemudian yang mendorong saya untuk melanjutkan pendidikan di bisnis internasional di Universitas Indonesia, karena itu melengkapi apa yang menjadi basic awal di ketika di strata 1 dulu. Selanjutnya tentu organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus menjadi bagian daripada dinamika perjalanan hidup kami, dan ini yang kemudian menempah leadership kita supaya kita lebih lebih aspiratif, lebih memiliki kepekaan, lebih memiliki kepedulian terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Dan ini selalu diajarkan oleh para senior kita, guru-guru kita di kampus, bahwa Tridharma Perguruan Tinggi itu bagian daripada lifestyle kita, harus menjadi bagian daripada lifestyle kita dalam kehidupan kita pasca kita bermahasiswa. Dan itulah yang menguatkan sehingga perjuangan ini kita lanjutkan di dunia politik. Begitu Mas Bambang. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Sadono dan Pak Mamang Sarunilinger semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Ya. Baik, Pak Kapolres sangat luar biasa. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya pindah dari Makassar ke Jakarta itu? Jadi pertama memang saya ada kesadaran sejak itu bahwa Indonesia ini walaupun di tahun 98 sudah ada reformasi, itu semangat sentralistik itu masih sangat kuat, semangatnya, bukan bentuk pemerintahannya ya. Jadi 99 setelah saya menyelesaikan pendidikan S1, saya memutuskan hijrah ke Jakarta karena saya lihat Jakarta itu adalah barometer kemajuan. Jadi pusat keragaman, pusat bauran culture dengan berbagai macam latar belakang profesi, tidak mengenal suku dan agama, dan disitulah diajarkan identitas nasional kita. Dan Jakarta waktu itu ya masih menjadi barometer. Kalau orang menjadi pengusaha ingin menjadi pengusaha hebat, maka barometernya di Jakarta. Kalau ingin menjadi politisi yang hebat, barometernya di Jakarta. Kalau ingin menjadi artis hebat pun barometernya di Jakarta. Kalau ingin bahkan menjadi akademisi yang hebat juga barometernya di nasional. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika. Kalau kita ingin menjadi politisi di Washington DC, kita ingin menjadi seorang financial engineering di New York, karena di sana ada New York Stock Exchange. Kalau kita ingin menjadi artis di LA, di Hollywood, kalau kita ingin sekolah terbaik ada di Boston, teknologi yang maju dan penuh dengan inovasi ada di San Francisco. Jadi udah setiap state, setiap negara bagian sudah memiliki keunggulan masing-masing. Dan di Indonesia saya melihat itu belum waktu itu, sehingga saya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Begitu Mas Bambang.
Ya, baik Pak Kamru Samad. Ke Jakarta apa sebenarnya niatnya, bisnis atau memang langsung mau masuk politik? Jadi pertama saya meniatkan begitu masuk Jakarta saya harus kuliah di sekolah terbaik. Oh, Jadi karena itu saya melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia, kemudian juga memulai usaha berbisnis di sektor. Waktu itu yang saya rintis itu memang salah satu sektornya di pendidikan, yaitu penyediaan layanan buku-buku buat sekolah-sekolah dan seterusnya, bekerja sama dengan senior-senior kita juga yang sudah lebih dulu memiliki brand seperti Ganesha Exat dan seterusnya. oh, Gitu Mas Bambang. iya, 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 iya. Nah, tetapi kuliahnya bisnis internasional. Iya. Dan Ya. disitulah saya bisa melihat dunia. Oh, ternyata sebuah negara bisa maju, bisa berkembang, tidak terlepas daripada ekosistem pergaulan global. Ya. Yaitu adanya perdagangan global, adanya investasi global, ada populasi dunia, kemudian ada GDP dunia, dan seterusnya. Ya. Yang kemudian sekarang dikenal dengan G20, 20 negara yang mengendalikan 3 tadi, investasi, perdagangan, kemudian populasi, kemudian PDB dunia, dan itu menjadi lokomotif perekonomian global. Nah, itu sangat memberikan kesadaran bahwa membangun satu negara harus memiliki hubungan baik dengan berbagai macam negara lain, karena investasi faktor penting untuk mendorong ekonomi satu negara dan pencipta lapangan kerja. Kita nggak bisa hanya mengandalkan sumber daya dalam negeri saja, walaupun kita memiliki kekayaan yang luar biasa, dan itu adalah peluang sekaligus tantangan untuk kita benahi industri hilirisasi kita, Mas Bambang. Begitu, Mas. Saya, Sasongko Tejo, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, di Komisi 11 ada seorang anggota asal Jawa Tengah yang punya background profesi asuransi tadi, keuangan non-bank, tetapi juga punya background di perbankan, yaitu Pak Dr. Haji Mustafa. Nah, mungkin Pak Kamru Samad kenal baik dengan Pak Mustafa ini. Ya, Mas Bambang, saya termasuk orang yang bersyukur ya. Tuhan mempertemukan saya orang-orang baik di Komisi 11. Salah satunya Pak Mustafa, rekan kerja kami di Komisi 11. Meskipun kami berbeda partai politik, tetapi kami memiliki persamaan pandangan tentang bagaimana kita mendorong arah kebijakan fiskal, moneter, mikroprudensial supaya bisa menekan angka kemiskinan dan meningkatkan pemerataan ekonomi dan mendorong supaya sektor keuangan Indonesia itu lebih inklusif. Itu kesamaan kami selama tahun ketiga sekarang menjalankan tugas di Komisi 11. Nah, saya juga melihat bahwa Pak Mustafa adalah seorang yang sangat aktif, manusia yang Tuhan rezekikan juga cukup banyak kesempurnaan, mulai dari pelaku industri asuransi, kemudian kepala daerah, itu nggak gampang. Bahkan anggota Dewan dulu, DPRD Provinsi kalau tidak salah beliau. Setelah itu kepala daerah, lalu kemudian di perbankan juga beliau menumbuhkan banyak sekali. Kenapa saya sebut banyak? Karena lebih dari satu. Dan kemudian di DPR, beliau termasuk figur yang bisa mengakselerasi antara kenyataan lapangan dengan rumusan kebijakan. Nah, inilah pentingnya jam terbang, track record. Dan ini dimiliki oleh Pak Mus. Sehingga saya kadang-kadang sering bertanya sama beliau, belajar sama beliau. Ada banyak hal yang saya ingin
dapatkan dari beliau. Jadi setiap kali ada, saya selalu proaktif untuk bertanya hal-hal, mulai dari hal kecil sampai kemudian bagaimana sih bisa mendapatkan kepercayaan rakyat yang begitu besar. Itu dari seorang kepala daerah kemudian menjadi anggota DPR dan di saat yang sama membuka lapangan kerja ratusan bahkan ribuan orang. Dan tidak kalah lagi kepedulian sosialnya. Begitu Mas Bambang. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Ya, bagaimana sebenarnya performance ya, penampilan sehari-hari Pak Mus ini di DPR, di Komisi 11 terutama? Jadi beliau sebetulnya saya terkesan beliau itu sangat istimewa ya, karena isu yang diangkat di sehari-hari itu adalah isu yang sangat related dengan kepentingan masyarakat, aktual. Itu membuktikan bahwa beliau komunikasi dengan masyarakat terus berjalan. Kemudian kalau pribadinya saya rasa orang nyebutnya ngajeni ya, ngayemi gitu. Ngajeni itu beliau bisa menghargai masyarakat, tapi juga di saat yang sama dia konkret, memberikan sesuatu yang nyata langkah-langkahnya buat masyarakat. Jadi nganyemi itu mampu membuat orang merasa nyaman dan diperhatikan. Nah, ini kelebihan beliau. Jadi adem gitu. Begitu saya melihatnya Mas Bambang. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Ya, masalah-masalah perbankan dan asuransi itu kan akhir-akhir ini sangat banyak diperbincangkan lah, terutama asuransi banyak kasus gitu ya, kasus-kasus besar bahkan. Nah, apa sumbangsih Pak Mustafa untuk mencari solusi di bidang itu? Pernah nggak Pak disampaikan di forum-forum Komisi 11? Jadi salah satu problem utama kita asuransi dan perbankan menurut saya adalah jaminan perlindungan konsumen. Ya. Ancaman terhadap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan semakin beragam dan terus meningkat ini, Mas Bambang. Bukan hanya dari layanan perbankan, tapi juga dari pasar modal, lembaga asuransi, fintech yang menawarkan pinjaman online. Dan pengaduan terus meningkat, dan itulah yang saya melihat sumbangan nyata. Concern beliau adalah perlindungan konsumen. Jadi sangat keras bersuara ketika sudah menyangkut kepentingan masyarakat. Perlindungan konsumen, saya seolah-olah itu bagian daripada jati diri identitas Pak Mustafa ketika bicara di rapat-rapat, di forum-forum bersama mitra-mitra kerja kita di Komisi 11. Begitu, Mas Bambang. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu.
Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Iya, luar biasa ternyata. Nah, mungkin sebagai teman dekat gitu ya, Pak Kamru Samad punya harapan atau mungkin saran untuk perjuangan Pak Mustafa berikutnya. Kalau boleh saya menyarankan terus bisa membantu supaya bisa terus memperjuangkan iklim yang kondusif ya untuk melahirkan kebijakan layanan perbankan dan asuransi yang makin meningkat khususnya bagi UMKM. Sebagai rekan kerja Komisi 11, tentu saya berharap Dr. Mustafa untuk tetap konsisten mendorong sistem keuangan yang inklusif, mengatasi ketimpangan, dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan, terutama bagi UMKM kita yang sudah mencapai 90% dari pelaku ekonomi nasional. Saya optimis, saya bangga, karena beliau adalah salah satu sosok yang bisa diharapkan mengabdi untuk negara, bangsa, bahkan daerahnya bisa dibangun. Beliau terminalnya sangat luas, memilih mau kemana take off-nya itu tinggal keputusan beliau. Karena jejak pengabdiannya tidak pernah berhenti. Begitu Mas Bambang. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Haji Kamru Samad ST.MSc, anggota DPR RI Komisi 11 Bidang Keuangan dan Perbankan. Atas semua yang sudah disampaikan, baik secara umum maupun secara khusus tentang Pak Haji Mustafa, dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi generasi muda yang sekarang sedang di dalam proses belajar. Sekali lagi terima kasih Pak Kamru Samad, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih senior Mas Bambang. Salam sehat selalu. Ya.